Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 22 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan dengan 16 April 2020. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan telah mengadakan rapat untuk menyikapi masalah-masalah fiqhiyah amaliyah temporer ketika terjadi wabah COVID-19 dalam situasi status siaga darurat. Mempedomani kepada keputusan Bupati Asahan nomor 38 garis sambung BPBD garis sambung tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non-alam coronavirus disease 2019 di Kabupaten Asahan. Pertama, menetapkan status siaga darurat bencana non-alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Asahan selama 64 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Kedua, status siaga darurat bencana non-alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke-1 dapat diperpanjang maupun diperpendek sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan. Dari keputusan yang diedarkan pemerintah Kabupaten Asahan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan masalah-masalah fiqhiyah temporer terkait penyebaran pandemi COVID-19 yang harus dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia. Di antaranya, pertama, masalah hukum meninggalkan sholat berjamaah di masjid dalam situasi siaga darurat terkendali COVID-19. Kesimpulan hukum, dilarang atau haram bagi yang sudah ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Begitu juga bagi yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP atau yang merasa sudah terinfeksi COVID-19 dilarang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid sebagai bentuk tindakan preventif. Masalah kedua, hukum menjarankan saf di dalam sholat berjamaah dalam situasi siaga darurat COVID-19. A. Dalam situasi normal, hukumnya makruh menjarankan saf. B. Dalam situasi menempati darurat atau situasi darurat, kesimpulan hukumnya, apabila dalam situasi tertentu seperti siaga darurat COVID-19, hukumnya boleh meninggalkan sholat berjamaah, maka menjarankan saf atau barisan sesuai kebutuhan hukumnya dibolehkan dan sah sholatnya karena kebutuhan tertentu. Masalah ketiga, hukum meninggalkan sholat Jumat bagi seseorang dalam situasi siaga darurat COVID-19. Kesimpulan hukum, A. Boleh bagi seseorang yang merasa sangat khawatir untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumahnya jika ia sangat khawatir tertular penyakit COVID-19. B. Haram bagi seseorang yang merasa sudah tertular dengan indikasi yang dirasakannya atau sudah dipastikan menginap COVID-19 untuk menghadiri sholat berjamaah atau sholat Jumat sebagai tindakan preventif atau sad ats-dzara'i. Masalah keempat, hukum menutup pintu masjid dalam situasi siaga darurat terkendali COVID-19. Merujuk kepada dasar hukum, kesimpulan hukum dalam hal ini dilarang menutup pintu masjid dalam situasi siaga darurat COVID-19. Masalah kelima, hukum memakai masker dalam sholat
dalam mengantisipasi penularan COVID-19. Setelah melalui pembahasan dasar hukum, kesimpulan hukum dalam hal ini, boleh bagi jamaah memakai masker ketika melaksanakan sholat, baik ia sendirian maupun berjamaah. Masalah keenam, hukum meninggalkan sholat tarawih berjamaah di masjid dalam situasi siaga darurat COVID-19. Sepakat ulama bahwa hukum melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail sunnah muakkad. Sholat tarawih juga bagian dari syiar Islam yang tidak boleh diabaikan. Namun dalam situasi menyebarnya wabah seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 dalam satu wilayah, maka sholat tarawih boleh ditiadakan di masjid untuk sementara waktu, dan atau dapat melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan ketentuan: A. Tidak mengkhawatirkan tertularnya penyakit COVID-19 antara jamaah yang hadir. B. Jamaah boleh mengambil jarak antara seorang jamaah dengan jamaah yang lain tanpa bersentuhan fisik atau bersalaman. C. Boleh menjauhkan barisan saf pertama dengan saf kedua di belakangnya dan seterusnya. D. Dihimbau jamaah yang ikut sholat berjamaah agar memakai masker. E. Dihimbau setiap jamaah agar membawa sajadah sendiri. F. Dihimbau agar pelaksanaan ibadah sholat dipersingkat namun tidak mengabaikan syarat dan rukun. G. Dihimbau setelah selesai sholat tarawih agar segera pulang ke rumah dan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing. H. Dihimbau agar setiap BKM pada setiap hari membersihkan lantai dengan sabun atau melakukan penyemprotan disinfektan atau sejenis, dan senantiasa membersihkan mikrofon dan setiap gagang pintu masuk keluar masjid. I. Dihimbau kepada setiap BKM agar menyediakan masker untuk diberikan kepada jamaahnya. Dananya boleh diambil dari infak masjid yang tidak berasal dari dana wakaf atau nazar atau zakat. J. Dihimbau kepada BKM agar segera membentuk badan amil zakat dan menyalurkannya kepada yang mustahik dengan mengikuti SOP penanganan COVID-19. Masalah ketujuh, hukum meninggalkan sholat sunat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dalam situasi siaga darurat terkendali COVID-19. Hukumnya sama dengan poin pada masalah keenam, hanya saja dianjurkan jika melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan di lapangan dan meringkaskan pembacaan khutbah hari raya sebagai antisipasi penularan wabah COVID-19. Rekomendasi: 1. Menghimbau kepada seluruh BKM se-Kabupaten Asahan agar tetap membuka pintu masjid selama berlaku status siaga darurat COVID-19. 2. Menghimbau kepada seluruh instansi dan yang memiliki rezeki agar menginfakkan sebagian hartanya untuk membeli masker kepada jamaah-jamaah masjid. 3. Dihimbau kepada BKM-BKM segera menyediakan masker untuk jamaahnya. Dananya diambil dari kas masjid yang bukan dalam kategori wakaf, nazar ataupun zakat. 4. Dihimbau kepada para muzaki agar segera untuk menyerahkan zakat malnya atau zakat fitrahnya di awal bulan Ramadan. Demikian juga mensegerakan pembayaran kafarah dan fidyah. 5. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar menghindari kerumunan. 6. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pawai obor atau ngabuburit, dan lebih baik dan mulia menggunakan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan muhasabah ataupun introspeksi diri. 7. Direkomendasikan kepada Pemkab Asahan dan pihak aparat agar menutup warnet, warung, remang-remang, dan membubarkan tempat-tempat yang diduga tempat maksiat. 8. Agar setiap BKM menyiapkan sarana cuci tangan, masker, dan tisu. 9. Direkomendasikan kepada masyarakat agar tidak menolak
atau menghalang-halangi pemakaman jenazah dalam situasi siaga darurat COVID-19. Ke-10, menghimbau kepada masyarakat di dalam maupun di luar Kabupaten Asahan untuk tidak mudik sementara waktu. Ke-11, edaran ini berlaku selama status Kabupaten Asahan siaga darurat COVID-19 terkendali dan diadakan perbaikan dan perubahan apabila di satu saat status berubah. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisaran 22 Sya'ban 1441 Hijriah bertepatan dengan 16 April 2020 Miladiah, dan sekian.